warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di video ini. Pada kesempatan kali ini Bapak akan coba membahas latihan-latihan soal yang sudah Bapak berikan kepada kalian di video konsep nilai mutlak. Nah, jadi ada kemarin Bapak kasih 15 soal ya, ada 15 soal yang Bapak kasih dan kalian sudah kerjakan. Mungkin ada yang kalian yang pada penasaran kenapa kok nilai saya segini, kok poin saya cuma segini. Kita akan bahas di video kali ini. Jadi tolong simak baik-baik ya. Kalau yang kemarin belum menyaksikan video materi konsep nilai mutlak, silakan buka di sini. Oke. Baik, kita akan pembahasan latihan soal konsep nilai mutlak. Bisa dilihat ya. Pembahasan latihan soal konsep nilai mutlak. Kemarin ada 15 soal. Kita akan bagi menjadi beberapa soal. Kita akan bahas yang pertama adalah 7 soal yang paling mudah di soal tersebut. Di sini ada 7 soal yang kemarin kita keluarkan. Soal yang pertama, di situ adalah nilai mutlak negatif 2. Nah, jadi konsepnya itu negatif itu adalah, ingat nilai mutlak kemarin cara gampangnya kita memahami adalah setiap bilangan kalau dimasukkan ke dalam nilai mutlak itu nanti keluarnya adalah bilangan positif. Entah itu dia bilangan positif yang dimasukkan pasti keluarnya tetap positif, dan bilangan negatif kalau dimasukkan ke dalam nilai mutlak nanti keluarnya juga adalah bilangan positif. Perhatikan nomor 1. Nomor 1 itu ya, perhatikan nomor 1 itu adalah nilai mutlak negatif 2. Oke, berarti nilai mutlak negatif 2 kalau keluar berarti jawabannya adalah 2. Soal yang kedua. Nah, soal yang kedua lebih gampang lagi, adalah nilai mutlak 5. Nilai mutlak 5 itu pasti sama dengan sama dengan 5 ya. Gampang kan? Sekarang nomor 3, nilai mutlak negatif 10 berapa? Ya, betul. Jawabannya adalah 10. Nah, yang keempat ini ada operasi dalam nilai mutlak. Jadi, kalian langkah yang harus kalian lakukan di nomor 4 ini adalah silakan kalian operasikan terlebih dahulu yang ada di dalam nilai mutlaknya. Di sini kan tertulis negatif 10 tambah 2. Nah, negatif 10 tambah 2 itu sama dengan negatif 8. Jadi jawabannya adalah nilai mutlak negatif 8. Setelah berbentuk negatif 8, barulah kita cari nilai mutlak dari negatif 8 itu sama dengan berapa? Sama dengan 8. Pinter. Oke, yang kelima adalah nilai mutlak negatif 5 tambah 2. Seperti yang nomor 4 ya. Kita selesaikan dulu operasinya. Negatif 5 tambah 2 sama dengan negatif 3. Kemudian kita jawab nilai mutlak dari negatif 3 itu sama dengan 3. Dan yang keenam, nah kalau yang keenam bedanya apa dengan yang kelima? Yang keenam itu nilai mutlaknya ada 3 dan terpisah-pisah. Yang pertama di situ ada apa aja? Ada negatif 5, ada nilai mutlak negatif 5 tambah nilai mutlak 2 dikurang nilai mutlak 5. Sekarang, nilai mutlak negatif 5 itu sama dengan 5. Kemudian tambah, karena ini tambahnya di luar nilai mutlak, berarti kita masukkan lagi tetap sama tambah nilai mutlak 2 itu sama dengan 2 kurang. Nah, jadi dikurang nilai mutlak 5. Nilai mutlak 5 itu sama dengan 5, sehingga 5 tambah 2 kurang 5 itu sama dengan 2. Ternyata gampang banget kan? Ya, konsep nilai mutlak itu gampang. Selanjutnya nomor 7 di slide ini. Nomor 7, nilai mutlak negatif 5 itu sama dengan 5, dan nilai mutlak negatif 2 itu sama dengan 2. Maka jawabannya 5 tambah 2 sama dengan 7. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ada dari 15 soal,
Siap ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ke nomor 8. Soal nomor 8 ini bentuknya adalah negatif. Bentuknya adalah negatif, nilai mutlak negatif 3 tambah 2, kemudian tambah nilai mutlak negatif 7. Berarti langkah pertama kita selesaikan dulu yang ini. Negatif 3 tambah 2, nah kita selesaikan dulu, sehingga akan kita peroleh sama dengan negatif 3 tambah 2 berapa? Ya, 1. Negatif 1, sehingga jadinya nilai mutlak negatif 1. Kemudian tambah nilai mutlak negatif 7 itu sama dengan 7. Nah, begini, jadi tambah 7, sehingga kita peroleh nilai mutlak negatif 1 adalah 1 ditambah 7 sama dengan 8. Ya, betul. Ya, selanjutnya nomor 9. Ya, sudah tampil di slide ya. Nomor 9. Ini nomor 9 ini. Nilai mutlak negatif 3 tambah 4, kemudian ditambah nilai mutlak 9. Nah, pertama kita selesaikan dulu operasi yang ada pada ini. Negatif 3 tambah 4. Negatif 3 tambah 4 itu sama dengan nilai mutlak 1. Ya, kemudian ditambah nilai mutlak 9 itu sama dengan 9. Nilai mutlak 1 sama dengan 1 ditambah 9. Sama dengan 10. Nah, gampang ya. Ternyata nilai mutlak itu memang beneran gampang. Ini bukan hoax, ini nyata. Lanjut kita ke nomor 10. Nomor 10 soalnya adalah nilai mutlak negatif 3 tambah 4 tambah nilai mutlak negatif 2 tambah 5. Langkahnya gimana? Langkahnya kita selesaikan dulu ini, dijabarin dulu ya. Negatif 3 tambah 4 itu sama dengan berapa, dan negatif 2 tambah 5 itu sama dengan berapa. Oke. Kita ambil contoh seperti ini. Berarti negatif 3 tambah 4 itu sama dengan 1. Kemudian ditambah negatif 2 tambah 5 sama dengan 3. Nilai mutlak 1 sama dengan 1. Nilai mutlak 3 sama dengan 3. Oke, berarti sama dengan berapa? Sama dengan 4. Ya, kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11 ada nilai mutlaknya ada 3 ya, sama. Berarti langkahnya berarti nilai mutlak dari negatif 3 itu sama dengan 3 tambah nilai mutlak negatif 2 adalah 2 dan tambah nilai mutlak negatif 1 adalah 1. Oke. Oh, maaf ya, di sini salah ketik. Bentar. Ya, di sini harusnya kalau soalnya tambah, berarti di sini akan tertulis tambah. Maaf ya, ini keliru slide-nya ternyata. Berarti nanti jawabannya adalah 3 tambah 2. Ini jadi soalnya bukan kurang kalau ngikutin ini. Bapak belum cek kelirunya di soalnya, atau kalau misalnya kita mengikuti di sini, kalau kita ngikutin di sini tandanya tambah ya seperti ini, maka kalau ini maka yang di sini bukanlah kurang 1 tetapi tambah 1, sehingga jawabannya bukan 4 tetapi jawabannya adalah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6. Kalau misalnya ininya adalah tambah, tetapi kalau misalnya di sininya tandanya kurang, maka jawabannya adalah 4 ya. Nanti kita cocokkan lagi, Bapak cek lagi kemarin soalnya adalah tambah atau kurang. Lanjut ke soal ke-12. Soal ke-12 adalah nilai mutlak 8 tambah nilai mutlak negatif 4 kurang nilai mutlak negatif 3. Ini sudah pasti bisa ya. 8 tambah 4 kurang 3 sama dengan 9. Gampang. Kita lanjut ke nomor 13. Nah, nomor 13 itu ada perkalian, ada pengurangan. Ingat, jangan lupa Bapak ingatkan kembali, jika ada dalam operasi itu ada perkalian dan pengurangan, mana yang terlebih dahulu dikerjakan? Level pertamanya yang harus kita kerjakan itu adalah perkalian atau perkalian dan maaf tadi nomor 13 ya. Yang harus kita kerjakan dulu levelnya adalah perkaliannya dulu.
setelah dikalikan baru kita kurangkan 7. Sama seperti yang di sebelah sini. Yang pertama kali kita kerjakan itu adalah yang perkaliannya dulu, negatif 2 dikali 4 dulu. Ya, baik, kita jabarkan. Berarti ini kita tuliskan negatifnya. Kemudian 2 dikali 5. 2 dikali 5 itu sama dengan 10. Kemudian kurang 7. Kemudian dikali 6. Negatif 2 kali 4. Negatif 2 kali 4 itu sama dengan negatif 8. Jadi bentuknya adalah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita keluarkan atau kita sederhanakan lagi bentuk dari nilai mutlaknya. Jadinya adalah 10 kurang 7 itu sama dengan 3. Nilai mutlak 3 itu adalah 3. Ingat, negatifnya itu tidak di dalam nilai mutlak tetapi di luar. Artinya setelah nilai mutlaknya hilang, negatifnya tetap masih ada. Sehingga di sini adalah nilai mutlak nilai mutlak 3 dikali nilai mutlak 6 kurang 8 sama dengan negatif 2 ya. Nah, baru kita setelah seperti ini baru kita keluarkan dari nilai mutlaknya sehingga diperoleh negatif 3. Kok Pak, kenapa 3-nya nilai mutlaknya kok nggak jadi 3? Karena ingat, negatifnya itu ada di luar. Kamu lihat ya, negatifnya itu ada di luar. Jadi negatif 3 kali, nah kalau yang ini kan negatif 2, negatifnya itu di dalam nilai mutlak, berarti negatif 2, nilai mutlak dari negatif 2 itu sama dengan 2. Sehingga negatif 3 dikali 2 itu sama dengan negatif 6. Oke, lanjut ke soal ke-14. Nah, ini yang soalnya yang agak panjang. Gimana cara mainnya nomor 14? Nomor 14 itu kalian lihat ya, nilai mutlak 6x kali nilai mutlak negatif 9 kurang nilai mutlak 3x kuadrat, di mana x-nya itu sama dengan negatif 2. Gimana cara mainnya? Cara mainnya yang pertama adalah ganti atau substitusikan nilai x sama dengan negatif 2 ke dalam persamaannya, ke dalam nilai mutlaknya. Sehingga kita peroleh, kita ganti ya, kita ganti x-nya menjadi negatif 2. Jadinya di sini, sehingga di sini tertulis 6 kali negatif 2, kemudian tandanya adalah kali, negatif 9 negatif 9-nya ketinggalan, dikurang negatif, maaf di sini ternyata ketinggalan lagi slide-nya. Di sini negatif 9-nya nggak ada ya, nanti kita masukkan. Ntar kita coba cek dulu ya. Maaf anak-anak, ternyata setelah Bapak cek kembali, ternyata memang ada di sini di slide-nya kurang ya, ada yang ketinggalan, yaitu tidak memasukkan negatif 9-nya. Baik, kita coret saja di sini langsung. Sebentar, kita hapus dulu, kita balikan. Nah, di sini di poin ini, nah di sini kan ada yang ketinggalan adalah negatif 9-nya ya. Berarti kita nanti akan memasukkan 6 dikali negatif 2, kemudian nanti dikali nilai mutlak dari negatif 9 adalah 9. Sehingga kalau kita tuliskan di sini, 6 kali negatif 2 itu adalah negatif 12, kemudian dikali, simbolkan dengan kalinya dengan titik saja, dikali nilai mutlak 9 itu sama dengan berapa? Nilai mutlak negatif 9 itu adalah sama dengan 9 ya, dikali 9, kemudian baru dikurang 3 kali negatif 2 negatif 2 pangkat 2. Negatif 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Berarti 4 dikali 3 itu sama dengan 12. Berarti di sini nilai mutlak 12. Oke, nah seperti ini ya bentuknya, sehingga diperolehlah sama dengan nilai mutlak negatif 12 itu sama dengan 12 dikali 9 ya, dikurang nilai mutlak 12 adalah 12. Nah seperti ini, sehingga selanjutnya adalah
12 dikalikan, ada perkalian, ada pengurangan. Berarti yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. 12 dikali 9 itu sama dengan 108. Maaf ya, Bapak nulisnya pakai jari. Dikurang 12. Ya, seperti ini. 108 dikurang 12 itu sama dengan 96 ya. Jadi jawabannya nomor 14 itu adalah 96. Baik ya, kita lanjut ke nomor terakhir. Mohon maaf ya, Bapak tadi bikin PowerPoint-nya tidak diamati dengan baik. Jadi jawabannya adalah negatif. Sebentar. Ya, berarti nomor 14 jawabannya adalah jawabannya adalah 96. Oke, jadi jawabannya adalah 96. 108 dikurang 12 itu sama dengan 96. Baik, kita lanjut ke nomor terakhir. Jadi cuekin saja ini, kita lanjut ke nomor 15. Ini udah muncul duluan, maaf. Nah, di sini nomor 15 itu bentuknya adalah suatu fungsi. F0 ditambah F5 kurang F10 kali F negatif 2 sama dengan berapa? Kita bisa selesaikan, di mana katanya Fx-nya itu sama dengan X dikurang 5. Berarti gampang, berarti nanti kita cari dulu F0-nya hasilnya berapa, F5 hasilnya berapa, F10 hasilnya berapa, dan F negatif 2 itu hasilnya berapa. Kita cari terlebih dulu satu-satu. Di sini kan fungsinya bunyinya adalah Fx sama dengan X dikurang 5. Sehingga kalau kita masukkan X-nya sama dengan 0, berarti F0 itu sama dengan nilai mutlak 0 dikurang 5 sama dengan negatif 5. Nilai mutlak negatif 5. Nilai mutlak negatif 5 jawabannya sama dengan 5 ya. Selanjutnya kita ke F5. F5 itu berarti nilai mutlak 5 dikurang 5 sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah 0. Dan F10 itu sama dengan nilai mutlak 10 kurang 5. Itu sama dengan nilai mutlak 5. Nilai mutlak 5 sama dengan 5. Dan yang terakhir F negatif 2 itu sama dengan nilai mutlak negatif 2 kurang 5 sama dengan nilai mutlak negatif 7. Nah, udah dapat nilai mutlak negatif 7 sama dengan 7. Oke, berarti setelah kita dapat nilai F0-nya berapa, F5-nya berapa, F10-nya berapa, dan F negatif 2-nya berapa, barulah kita selesaikan soal yang ini. Yang F0 tambah F5 kurang F10 kali F negatif 2. Jadi kita selesaikan ya. Sini kita selesaikan, berarti nilai F0 tadi berapa? 5. Berarti 5 tambah nilai dari F5 adalah 0 kurang nilai dari F10 adalah 5, berarti dikurang 5. Kemudian terakhir kali kali F negatif 2. Nilai dari F negatif 2 sama dengan kali 7. Ingat, ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian. Mana yang terlebih dahulu dikerjakan? Ya, betul. Yang pertama kali dikerjakan di operasi ini, karena ada campuran di sini, adalah perkaliannya. Berarti kita tuliskan 5 tambah 0 negatif 5 kali 7 sama dengan negatif 35. Nah, setelah seperti ini baru kita kerjakan lagi. 5 tambah 0 kurang negatif 5 sama dengan negatif 30. Jadi jawabannya untuk nomor terakhir yang kemarin katanya Bapak udah baca-baca ya di latihannya, tidak paham dengan yang fungsi. Ternyata yang fungsi itu gampang, kan? Oke, berarti kita sudah bahas nomor 1 sampai 15 yang sudah Bapak berikan kemarin di latihan konsep nilai mutlak. Silahkan kamu pelajari baik-baik. Kalau misalnya kamu ada yang belum paham, ulang kembali video ini ya. Kalau masih tetap nggak paham, silahkan tanyakan Bapak dan perkenalkan diri dulu kamu dari mana dan dari kelas berapa di Telegram. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan membuat anak-anakku sekalian yang kemarin penasaran jawaban yang benar berapa bisa terjawab di video kali ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini dan pada video ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.